Musim kemarau tahun 2020 ini cenderung basah ya Pak ya? Ya, betul. Tapi masih ada nggak Pak potensi kekeringan? Puncak musim kemarau sebenarnya. Hai teman-teman, saya Adnan Dendi. Saya Teguh Wardoyo. Selamat datang di Mendoan Meteorologi 6 menit dalam Obrolan. Pak Teguh, Ya. saya menemui banyak pertanyaan dari netizen di kolom komentar media sosial BMKG Cilacap yang saya rasa perlu untuk kita obrolkan Pak, agar masyarakat tahu keadaan cuaca dan iklim yang terjadi saat ini. Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh netizen itu tentang musim kemarau tahun 2020 ini Pak. Pertanyaannya adalah kenapa musim kemarau tahun 2020 ini masih cukup sering terjadi hujan, berbeda dengan musim kemarau tahun sebelumnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, dengan waktu yang singkat. Di Indonesia ini memang ada dua musim ya. Jadi musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim penghujan periodenya adalah Okmar, Oktober sampai dengan Maret. Kemudian musim kemarau periodenya adalah Asep, April sampai dengan September. Nah, saat ini kita berada di bulan Agustus. Artinya bahwa saat ini memang sebenarnya musim kemarau ya. Tetapi di beberapa hari belakangan kita diguyur hujan secara merata ya di wilayah Indonesia, di Jawa, di Sumatera, yaitu diguyur hujan. Jadi kita flashback lagi ke perakiraan musim tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BMKG, dirilis kurang lebih bulan Maret, bahwasanya pada musim kemarau kali ini adalah musim kemarau yang berpotensi terjadi hujan atau musim kemarau basah karena faktor La Nina. Jadi indikasinya apa? Fenomena ini diindikasikan dengan memanasnya suhu muka laut di perairan Pasifik sebelah barat, perairan wilayah Indonesia ya. Kemudian di Pasifik Timur itu dingin ya, di Pasifik Timur dan Tengah itu dingin, sehingga aliran massa udara menuju ke wilayah kita, wilayah perairan Indonesia. Ditambah lagi wilayah perairan Indonesia cukup hangat sehingga menambah penguapan, menambah terbentuknya awan dan menambah hujan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu terjadi gelombang Rossby dan Kelvin sehingga menyebabkan beberapa wilayah di Jawa, kemudian di Sumatera bagian selatan dan Lampung itu diguyur hujan. Intensitasnya bervariasi antara ringan hingga lebat. Nah, itu yang terjadi belakangan ini, Mas. Berarti memang musim kemarau tahun 2020 ini cenderung basah ya Pak ya? Ya, betul. Tapi masih ada nggak Pak potensi kekeringan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap Pak? Setelah kita koordinasi dengan BPBD Kabupaten Cilacap, bahwasanya pada tahun 2020 ini sampai dengan bulan Agustus tidak ada laporan kekeringan. Artinya di Cilacap, di Kabupaten Cilacap ini minim kekeringan ya. Buktinya tadi tahun-tahun sebelumnya di bulan Agustus itu sudah banyak dropping air ya. Daerah-daerah yang mengalami kekeringan itu di wilayah barat seperti wilayah Majenang, Kawunganten, di wilayah tengah ya Kawunganten sama di Jeruk Legi, kemudian di wilayah Binangun, kemudian di Adipala itu biasanya langganan di dropping air di bulan-bulan Agustus. Tapi alhamdulillah tahun ini tidak terkena kekeringan. Tetapi ada 31,5% ya wilayah Jawa Tengah menurut perakiraan dari BMKG Semarang, Klimatologi Semarang, itu berada di bawah normal. Daerah-daerah tersebut adalah Tegal, kemudian Pekalongan, Semarang, Batang, Kendal, dan sebagian besar wilayah Purbalingga. Nah, ini wilayah-wilayah tersebut perlu kewaspadaan. Baik Pak, lalu untuk puncak musim kemarau tahun 2020 ini itu diprediksi terjadi kapan Pak? Ya, jadi puncak
musim kemarau sebenarnya berbeda-beda ya di beberapa tempat. Bisa bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya itu puncak musim kemarau diprediksikan adalah bulan Agustus sekarang ini. Jadi perlu antisipasi dan waspada untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya. Baik, berarti untuk wilayah Cilacap di bulan Agustus ya Pak ya. Betul. Dan ini berarti sangat berpengaruh sekali Pak ini terhadap pertanian ya. Ya, jadi musim kemarau yang sekarang berlangsung bisa mempengaruhi pertanian. Karena apa? Karena padinya akan kekurangan air ya. Nanti padinya juga akan mengalami puso atau gagal panen. Sehingga perlu adanya pembelajaran tentang meteorologi untuk para petani. Betul Pak, karena memang informasi BMKG itu bukan hanya lingkup kebencanaan saja ya Pak ya. Betul sekali. Tapi juga ke sektor pertanian seperti tadi yang Pak Teguh jelaskan. Iya. Juga penangkapan ikan, keselamatan penerbangan dan pelayaran, konstruksi, dan lain-lain ya Pak ya. Betul. Jadi yang tadi disebutkan oleh Mas Adnan betul. Tetapi untuk lain waktu bisa kita bahas lah ya, yang Iya, hal-hal semacam itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar di akun media sosial BMKG Cilacap di bawah ini. Kita akhiri obrolan kali ini, sampai bertemu di obrolan berikutnya. Salam mendoan.